Hai. Hai, Anyong. Boleh nanya nih, Boleh. sekarang kesibukannya lagi apa nih? Sekarang lagi sibuk. Lagi sibuk jadi TDP. Lagi sibuk ngurusin kebaya. Sekarang kesibukan lagi kerja aja sama pacaran. Kerjain editing sama video. Lagi sibuk kuliah. Alhamdulillah lagi sibuk gawe aja kita. Gawe ya. Sibuk kerja aja sih Oke, kerjanya sebagai apa nih? sebagai admin sosial media. Oke, sebelumnya udah tahu belum sih financial planning itu apa? Belum. Tahu? Belum tahu sih. Financial planning itu cara kita mengatur keuangan. Udah. Tahu dikit-dikit lah. Financial planning ya itu bang, buat ngelola keuangan. Oke, udah nerapin belum financial planning? Kalau nerapin mungkin udah dari SD ya. Udah dari SD. Untuk saat ini nerapin sih udah, tapi ya belum begitu maksimal. Kalau dibilang nerapin sih nerapin, cuman belum terlalu nerapin. Baru nerapin lagi. Terakhir tuh pas kecil dan akhir-akhir ini baru nerapin lagi. Saya tahu itu semenjak saya baca buku. Sejak pertama kali kerja sih. Financial planning sejak kerja di properti. Oke, gimana tempat belajar financial planning? Apakah di medsos, lewat artikel atau lewat dari mana? Belajarnya sih dari pengalaman ya. Iya, kayak misalkan di bulan pertama kerja ternyata boncos. Oh, berarti di bulan selanjutnya gimana caranya ngolah biar nggak boncos lagi kayak gitu. Jadi lebih belajar dari pengalaman aja. Dari baca buku Atomic Habit. Kalau belajar spesifik belum pernah, cuman sering lewat di FYP aja sama di YouTube. Di rumah dari mama sih diajarin waktu itu. Oh enggak sih diajarin mama sih, kayak misalnya dikasih uang ya kita harus seenggaknya tuh misahin. Oke, siapa idola financial? Sebenarnya kalau idola kayak untuk yang public figure nggak begitu ngikutin. Tapi kalau misalkan yang jadi panutan selama ini tuh pasti orang tua sih. Idola finansial nggak tahu sih karena diajarin mama doang. Richard Podolsky. Siapa ya, gak tahu namanya lagi. Tapi aku sering nonton YouTube-nya si Felicia sih. Oke, Mama. Ayah. yaudah. Kenapa belajar financial planning? Alasannya biar kedepannya itu lebih terplanning tentu saja keuangannya. Buat masa depan nanti setelah menikah. Karena kita itu hidup ini kan nggak bakal muda terus, bakal ada masa tuanya. Jadi kita harus ada planning di masa tua, kita punya uang dan tabungan. Nah, karena itu penting ya buat kita nanti suatu saat kita tuh butuh keinginan ya kan, atau enggak suatu saat kita butuh dana darurat. Nah itu terpenting tuh financial planning. Karena jujur saya sendiri tujuannya pengen jadi orang kaya. Kalau misalkan gak diatur keuangannya dari sekarang ya kapan kayanya? Karena itu sangat penting untuk kita tahu langkah-langkah ke depannya itu supaya tertata juga keuangannya. Ya karena kalau misal kita punya tabungan kan kita bisa beli apapun itu kan nggak perlu mikir lagi kan, karena udah menyisihkan sebelumnya gitu. Kalau waktu kecil tuh misalnya pengen beli apa-apa, kalau dari mama disuruh nabung dulu, karena kata mama beli sesuatu pakai duit sendiri rasanya lebih puas daripada dibeli. Oke, ada nggak cara atau rumus nerapin financial planning berdasarkan pengalaman? Nggak ada lagi. Apa sih? Ya nggak ada sih, nggak ada untuk rumus itu, paling nabung doang sih. Sekarang sih lagi coba-coba main investasi, walaupun nominalnya nggak banyak, sama lagi mulai ngelakuin pembagian keuangan di bank. Kalau rumus sih nggak nerapin ya, jadi yang penting ada beberapa yang disisihin untuk tabungan, terus selebihnya ya udah kayak digunain entah itu buat ngasih ke orang tua, buat senang-senang, buat foya-foya, udah sih itu. Tapi kebanyakan ya buat senang-senang. Biasanya 40 untuk kebutuhan, 10 untuk kebaikan, 30 untuk menabung, 20-nya untuk senang-senang. Oh, kalau aku sih misalnya kita ngeluarin dikasih jatah sama mama misalnya 50.000. Kalau bisa sisain setengahnya gitu. Kalau aku dikasih duit 100% ya, berarti aku sih 25%nya buat ditabung, sisanya buat dipakai. Nah, ini rumus buat financial planning. Kalau misalnya kita udah kerja nih,
Nah, terus habis itu kita dapat gaji. Nah, cara yang terbaik itu kita menahan dulu nih keinginan kita, ya kan. Misalnya 50% buat kita tabung. Nah, 50% lagi buat kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri sih ditahan dulu keinginan, karena anak muda kan banyak keinginan ya. Nah, maka dari itu kita harus sering-sering ngelihat orang yang di sekitar kita, ngelihat orang di bawah-bawah kita. Kita harus lebih sering bersyukur. Jadi dari itu maka uang tabungan yang kita siapin jadi lebih banyak kayak gitu. Oke, apa harapanmu ke depan dengan bekal ilmu finansial yang kamu miliki saat ini? Harapan ke depan mungkin maunya sih ada passive income ya. Jadi biar misalnya kita tidur dan tiba-tiba dapat duit gitu kan. Kalau enggak ya nggak mikirin kalau misalnya mau beli sesuatu gitu. Karena sekarang itu kan masih mikirin udah cicilan gitu. Harapannya saldonya penuh sih. Oke. Harapan jadi kaya. Kayak Bisa jadi kaya. Buat kedepannya sih yang pertama bisa yang apa yang udah saya tabung ya kan, apa yang udah saya rencanakan ya semoga bisa ngasih manfaat juga sih buat keluarga, buat saudara, buat orang-orang sekitar, orang-orang yang kita sayang gitu. Harapan ke depan lebih banyak prepare, jadi lebih mudah biar kedepannya juga terplanning mau buat apa dan apa, jadi nggak keteteran gitu nanti ke depannya. Oke. Quotes paling berkesan di hidupmu? It's like more principle sih, kayak Hiduplah sebebas mungkin, seperti besok kamu akan mati. Bima bumi pija, di sana langit dijunjung. I'm the limit itself. uang tidak menjamin kebahagiaan, tapi nggak punya uang lebih nggak menjamin lagi. Jangan takut untuk ngeluarin uang, karena uang bakal balik lagi ke kita. Nggak usah semangat, patahan menyerah aja. Kaifa khofu minal fakir wa ana Abdul Ghani. Bagaimana aku takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya.